Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Ustazah di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ustazah akan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh dan solihah, bagaimana kabarnya? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita mulai belajar, Ustazah akan kasih yel-yel terlebih dahulu. Silahkan kalian ikuti ya. SMP-mu berakhlak mulia, unggul, berprestasi. Ahmad Dahlan, solih, cerdas, mendunia. Oke, baik. Itu adalah jargonnya SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Baik, untuk minggu lalu kita sudah membahas tentang sejarah lahirnya Pancasila di masa awal sejarah. Dan hari ini kita masih melanjutkan lagi tentang sejarah lahirnya Pancasila. Tapi ada dua masa. Yang pertama masa kerajaan Nusantara dan yang kedua adalah masa penjajahan. Baik, kita langsung saja ya bahas masa yang pertama yaitu masa kerajaan Nusantara. Silahkan diperhatikan. Kemakmuran bangsa Indonesia makin meningkat di akhir abad ke-7. Di Sumatera muncullah kerajaan besar seperti Sriwijaya dan disusul oleh Wangsa Sanjaya dan Sailendra yang ada di Jawa. Kerajaan kembar itu membangun Candi Borobudur sebagai candi umat Buddha yang terbesar di dunia, serta Candi Prambanan sebagai candi umat Hindu. Candi-candi itu menunjukkan adanya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial yang kuat. Kemakmuran bangsa yang dilanjutkan oleh Kerajaan Majapahit yang berdiri setelah mengalahkan pasukan Tiongkok. Wilayah Majapahit sampai meliputi Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Kamboja, dan Vietnam. Setelah itu, hadirlah kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, hingga Ternate. Agama Islam dan bahasa Melayu berkembang di seluruh Nusantara. Budayawan W.S. Rendra menyebut bahwa zaman Demak itu disebut sebagai zaman Renaissance atau kebangkitan Nusantara. Perdagangan dan kesenian berkembang pesat termasuk wayang. Di masa kerajaan-kerajaan Nusantara yang makmur tersebut, nilai ketuhanan dan keadilan sosial sangat menonjol. Di masa kerajaan-kerajaan Nusantara yang makmur tersebut, nilai ketuhanan dan keadilan sosial sangat menonjol. Ada 3 nilai Pancasila, yakni kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan juga berkembang baik. Silahkan nih kalian lihat gambar yang ada di samping. Nah, itu menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila itu sudah ada dan tumbuh sejak zaman dahulu. Yang selanjutnya adalah masa penjajahan. Makmurnya negeri ini mengundang orang asing untuk datang dari Tiongkok, India, serta Arab. Lalu disusul oleh bangsa Eropa. Mula-mula mereka semua berdagang. Namun, bangsa-bangsa Eropa kemudian mulai menjajah Nusantara. Hal itu dilakukan oleh bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan akhirnya Belanda lah yang menjajah selama sekitar 350 tahun. Wah, ternyata lama sekali ya. Di Sumatera terjadilah perlawanan oleh Sultan Iskandar Muda, Sultan Badarudin, Sisingamangaraja, Imam Bonjol dalam Perang Padri, dan Cut Nyak dalam Perang Aceh. Di Jawa terjadi Perang Diponegoro, Patimura di Maluku,
Jelantik di Bali, juga Pangeran Antasari di Kalimantan yang mengangkat senjata. Sedangkan perang laut besar-besaran dilakukan oleh Sultan Babullah di perairan Maluku dan Papua, Hang Tuah di Selat Malaka, juga Sultan Hasanuddin di Laut Sulawesi dan Laut Jawa. Dengan nilai ketuhanan yang kuat, para pahlawan pun berjuang untuk menegakkan nilai kemanusiaan dan nilai persatuan. Ustazah akan tayangkan nih beberapa pahlawan yang membela tanah air pada masa penjajahan. Jadi dapat disimpulkan nih bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu ternyata sudah ada sejak zaman dahulu. Kita bisa melihat di zaman kerajaan bahwa peninggalan-peninggalan pada zaman itu menunjukkan bahwa adanya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti yang ada di candi-candi. Selain itu, para pahlawan pada masa penjajahan juga menerapkan nilai yang terkandung dalam Pancasila untuk melawan para penjajah. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia sudah sepatutnya mematuhi dasar negara kita yaitu Pancasila. Karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sudah sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Jangan lupa, jika ada yang kesulitan atau mengalami kendala, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi Ustazah lewat WhatsApp atau lewat sosial media lainnya. Mungkin cukup dari Ustazah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye anak-anak solih dan solihah.